indeks harga saham gabungan masih ditutup melemah dalam di 4,11% di level 5.941,066. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan masih ditutup melemah dalam di 4,11% di level 5.941,066. Dan kabar baiknya adalah posisi ini mampu diperbaiki karena intraday terendah hari ini sempat ke 5.841,996 dan sempat menguat ke 6.213. Kita langsung saja ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan MNC 36 melemah di 4,37%, Jakarta Islamic Index turun dalam di 6% dan LQ45 juga melemah di 4% dan sudah meninggalkan level 600-an di 588 untuk LQ45. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini yang masih mampu bertahan di zona hijau, pemirsa. Dan juga dari rotasi sektoral, barang baku pelemahan paling dalam di 9%, energi 5%, infrastruktur melemah 5%, dan kesehatan melemah di atas 4%. Top gainers, grafis selanjutnya kita akan coba lihat DSSA hari ini melesat. DSSA dengan nilai transaksi di 1,4 triliun, MNCN melaju kencang di 458, MMIX di 655, dan NZIA ditutup menguat di 194. Sementara saham-saham yang hari ini menjadi pemberat top loser dari konglomerasi ada TPIA, BBCA, BBRI, kemudian juga ada Antam. Masing-masing nilai transaksi di atas 2 dan juga 1 triliun rupiah. Updatean penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Pemirsa, masih di IDX Session Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Di tengah laju indeks harga saham gabungan masih mengalami tekanan yang cukup dalam, pemirsa. Saham pilihan yang direkomendasikan dari infrastruktur telekomunikasi ada 2 ternyata. Ada ISAT direkomendasikan buy, supportnya di 1950, resisten hingga ke 2200. XL masuk juga ke dalam saham pilihan direkomendasikan buy, supportnya di 2470, resisten hingga ke 3000. Dari grup Bakri ada Dewa direkomendasikan buy, di supportnya di 280, resisten hingga 400, cukup lebar. Kemudian WiFi dari sektor teknologi juga direkomendasikan buy, supportnya di 1800, resisten hingga ke 2100. Ya, ada ISAT, XL, Dewa, dan WiFi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendy, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan lebih dominan dari saham-saham infrastruktur telekomunikasi, Pak Hendy. Langsung saja kita ke ISAT, buy di level berapa? Kemudian pertimbangan ISAT masuk ke dalam saham pilihan. Baik, kalau ISAT saya melihat di level 1950 sampai 2000 itu area yang menarik karena dari kemarin, dari Maret 2026 itu selalu tertahan di area sana, di mana di area 2000 itu pun merupakan area trend line yang terbentuk dari ISAT ketika terbentuk 6 Oktober 2025, kemudian di April 2026 dan di area sekarang. Sehingga ISAT menurut saya cukup menarik dan secara sektoral pun saya melihat infrastruktur bergerak ya, lumayan di atas IHSG sehingga seharusnya infrastruktur make a good return for us. Baik, buy di level berapa Pak untuk ISAT? Posisi penutupan di sesi kedua hari ini 2080 melemah 2,35%. 2000 sampai 1950 oke. Cut loss kalau dia closing di bawah 1940. Baik, target price tadi hingga ke 2200 ya Pak? Iya, 2200. Itu target sampai kapan Pak? Atau ada beberapa resisten tertentu yang harus ditembus sebelum skenarionya menembus di atas level 2200-an? Oke, dia ada satu resisten yang memang perlu kalian perhatikan itu di 2100 sampai 2070. Ya 2100 lah, 2100 itu kalau dia bisa break ya baru ke 2200. Jangkanya mungkin lebih ke menengah. Ya karena ini lebih ke swing kalau aku ngelihat
masih dalam fase sideways sehingga ISAT ya bisa untuk jadikan trading dulu ya karena Baik. setiap 2.200 ke atas itu selalu ada sellernya kalau kulihat. Oke, penutupan hari ini di 2080 melemah di 2,35%. Level untuk buy untuk swing trading saja 2070 hingga 2100 pemirsa. Intraday hari ini ISAR sempat menguat ke 2160 dan target resisten selanjutnya di Rp2.200 per sahamnya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak, masih dari infrastruktur telekomunikasi maksud saya, XL, Anda juga rekomendasikan buy. Support dan resistennya cukup lebar ini, Pak Hendy. Ya, kalau saya melihat memang last low-nya di 2470 ya. Tapi kalau mau mulai titip sendal di 2650 itu juga menarik karena di area ini ya merupakan area dekat-dekat last low di 22 Mei kemarin di mana dia berhasil mantul di area sini sehingga kalau aku ngelihat Excel juga menarik ditambah dengan laporan keuangan Q1-nya juga dibanding Q1 2025-nya lumayan oke meskipun net income-nya jelek ya. Tapi kalau aku ngeliat secara revenue-nya itu much better. Sehingga harusnya Excel ini bisa memberikan return yang oke ya secara kinerja perusahaan. Kemudian kan kemarin dia baru akuisisi Friend ya kalau nggak salah ya. Sehingga ya harusnya akan ada gebrakan yang akan dilakukan lah mungkin ya. Karena dia sudah ada 5G-nya sehingga nanti baru berkembang lagi seperti itu. Buy di level berapa Pak? Penutupan hari ini 2830 masih cukup jauh dari level support Anda tadi di 2400-an Pak Hendy? Kalau saya ya jaga 2770 sampai 2620. Oke, Itu support yang mesti kalian jaga. Kalau dia jebol baru dia ke 2470. Sehingga strateginya bisa kalian ketika jebol 2620 kalian cut loss dulu, buyback lagi di 2470 atau bagi jadi 2 kali pembelian. Mungkin 30%, 40% itu di dekat-dekat 2770, 2620 area itu, sisanya di 2470. Kalau dia jebol 2470 udah saya akan buang semuanya baik. gitu. Target ke 3000 tadi Pak. Yes, iya. Ini berpotensi ke 3.000 karena di dekat-dekat 2.900 3.000 ini ada area resisten MA, moving average. Jadi sehingga area-area ini ya lumayan menarik lah untuk jadikan resisten buat kita bisa sell on strength dulu. Baik. Ya, trading. Penutupan hari ini di 2830 pemirsa melemah di 1,74% untuk XL. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari grup Bakri ada Dewa juga direkomendasikan buy 280 hingga 400. Saham konglomerasi untuk grup Bakri hari ini nyoba juga ikut tertekan Pak. Kita coba update untuk Dewa di penutupan sesi kedua hari ini anjlok 11% ke 294. Analisis dan rekomendasi pertimbangan untuk Dewa jika dibandingkan dengan saham konglomerasi dari grup Bakri lainnya Pak. Oke, baik. Kalau saya melihat Dewa, kenapa? Karena kalau saya melihat secara tren, dia memang secara short term, bukan short term ya, mid term dia masih downtrend ya. Tapi secara long term ini masih belum bikin new low. Sehingga kalau saya melihat Dewa ini masih menarik secara kinerja perusahaan juga not bad ya kalau aku ngelihat. Dan technical ini harusnya sudah jenuh jual. Ya, harusnya dia area-area ini ya udah mulai bottom, kemudian ini juga dekat dengan support di 27 Oktober 2025 kemarin. Sehingga menurut saya area ini 286 sampai 280 ya area yang cukup low risk ya, boleh kita coba spekulasi kalau menurut saya seperti itu. Pertimbangannya spekulasi buy Pak, seperti apa Ya. untuk Dewa? Ada semacam kekhawatiran tersendiri tidak untuk level supportnya? Kalau untuk saya sih sebenarnya area ini itu menurut saya low risk. Kalau dia sampai jebol 280 maka dia akan turun ke area gap di 22 September 2025 di 242. Kalau dia ke sana itu udah
menurut saya belum terlalu menarik ya, karena ini kan Mhm. dari sisi last low yang kemarin sebelum dia rally gitu loh. Jadi menurut saya area yang 282 ini, 286 ini pun perlu dijaga. Kalau Ya, misalnya dia ternyata berhasil terjaga juga berarti oke. Dan oke. koreksi juga bukan dengan volume yang besar, which is kadang itu gini, ada perusahaan-perusahaan dengan fundamental yang bagus, Iya. tapi terkoreksi karena flow yang masif keluar. Hmm. Otomatis semuanya juga ikut panik selling gitu loh. Tapi kalau secara flow itu sudah kembali, kalau kita ngomong kondisi sudah normal, perusahaan-perusahaan konglomerasi ini kan sebenarnya they have the fundamental ya Baik. sebenarnya ya. Kalau kayak Dewa ini kan sebenarnya kontraktor batu bara, Ya, kemudian kita ngomong dia juga ada Gayo-nya yang akan eksplorasi. Gayo itu kan untuk eksplorasi emas ya, ya. sehingga itu kan belum tercermin ke Mhm. dalam dia punya laporan keuangan secara real karena kan baru eksplorasinya kecil banget. Kalau dari Pubex terakhir ya aku dengar ya. Oke. Sehingga kalau aku ngelihat Dewa ini secara long term ini masih menarik ya secara long term. Tapi ingat tetap posisi ya kita harus menyesuaikan posisi entry kita harus menyesuaikan. Bukan berarti ya buy and hold dan kita Oke. lupain gitu loh. Jadi harus disesuaikan juga area entry-nya. Kalau sekarang posisi saya menilai memang low risk ya secara kalau kita ngelihat secara laporan keuangan juga oke dibanding Q1 2025, di Mhm. mana Q1 2025 1,6 T revenue, sekarang Q1 1,5 T ya beda-beda Baik. tipis doang. Ya berarti masih stabil gitu loh. Oke. Jadi secara fundamental oke, technical koreksi sedikit, ya berarti kita bisa trading gitu. Baik, kita beralih ke sampel yang terakhir, Pak. Ada WiFi ini. Hari ini di 1945 melemah di 5,58%. Secara year to date, WiFi juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Eh, Pak Hendy, analisis dan rekomendasinya dan pola pergerakan yang sebelumnya sempat ke 3.500-an secara year to date. Baik, kalau WiFi aku ngelihat ya, ini kan sebenarnya area paling dekat dengan ketika dia raih isu di Juni kemarin 2025 ya, sehingga dengan raih isu yang sudah terjadi di area 2000, sehingga kalau kita bilang adalah itu ya anggap area dari modal para korporasi corporate yang standby buyer yang beli. Kalau ternyata mereka membiarkan dia di bawah 2000 biasanya agak riskan Oke, ya karena investasi mereka berarti secara eh, tercatat ya rugi secara harga ya kalau kita ngomong ya. Tapi makanya sehingga kalau kita ngelihat setiap di area sekitar 1900 1800 itu selalu kejaga apalagi di area 2000-nya. Dan kita melihat ya memang WiFi masih dalam fase siklus sideways ya, yang menarik. Setiap dia dekat-dekat area ini dia selalu mantul. Which is ya kalau kita ambil contoh ya diambil 6 Maret, kemudian dia turun koreksi, kemudian dia kemarin di 22 Mei dia pun naik kembali gitu loh. Jadi area-area ini merupakan area yang cukup menarik, perlu kita pantau sehingga area 1800 boleh kalian jadikan patokan untuk support terakhir karena itu adalah last low-nya. Tapi dia wajib closing di 1905 karena baik. terakhir ada support juga di 1905 yang tidak boleh close di bawah itu supaya dia tidak bikin new low baru. Oke. Sehingga untuk resisten terdekat ya paling kita jagain 2100 sampai 2200 seperti itu. Baik, bahasa pilihan yang direkomendasikan ada ISAT, XL, Dewa, dan WiFi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel.